Duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Ya namun luar biasa. Haleluya. Ada satu lagu yang saya rindu menyanyikannya pagi hari ini. Yang dalam minggu ini saya sedang senang dengan lagu ini dan kiranya Tuhan memberkati kita. Bahwa dunia ini bukanlah rumahku. Amin. Entah rumahmu besar atau kecil, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu, janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saat, ingatlah aku, bahwa ku tinggal. Janjimu Tuhan kan membawaku, janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal. Mari kita sama-sama katakan, janjimu Tuhan kan membawaku, janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saat, ingatlah aku, bahwa ku tinggal. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, janjimu ya Tuhan, janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila
tiba saatnya, ingatlah ya Tuhan, aku ini bawaku. Bila tiba saatnya, ingatlah aku ya Tuhan. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bawaku tinggal. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, oh bila tiba saatnya, ingatlah aku, bawaku tinggal bersamamu. Haleluya. Kita rindu saat Dia datang, Dia mengingat kita masing-masing. Amin. Ada kisah tragis di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-25, saudara. Semoga Anda tidak bosan dengan kisah ini, karena hari-hari menjelang pengenapan kisah ini semakin dekat, semakin singkat, dan kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ingin bicara beberapa poin menyambung apa yang saya sampaikan hari Jumat kemarin di ibadah doa. Matius pasal 25 ayat yang pertama, selanjutnya kerajaan sorga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Sampai di situ tidak ada masalah. Kedua kelompok ini sama-sama membawa pelita, walaupun yang 5 tidak membawa spare oil atau minyak cadangan. Sampai hari ini tidak ada masalah di antara kita. Masing-masing kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kapan masalahnya terjadi? Ayat yang kelima. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Sampai di sini pun semuanya tidur. Tidak ada yang melek terus, tidak ada yang kuat melek terus. Semuanya tertidur. Ayat yang ke-6, dan pada tengah malam ketika tidurnya sedang nyenyak, ada teriakan, mempelai, lihatlah mempelai datang, mempelai pria datang. Keluarlah ke penyambutan. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Mereka mau memastikan bahwa mereka bisa menyambut sang mempelai dengan pelita yang menyala. Ini salah satu syarat untuk mereka dikenali sebagai orang-orang yang menunggu sang mempelai. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, dia mulai menyadari bahwa pelitanya sudah padam. Berilah kepada kami dari milikmu, yaitu minyak tentunya. Karena pelita kami padam. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, Anda harus punya kebijaksanaan untuk menjawab. Gak boleh asal kasih, ambil saja. Kadang kita terlalu baik, kita bilang ambil saja. Kadang kita terlalu baik, kita memberikan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kadang Anda terlalu baik, kita terlalu baik. Kita berikan waktu kita kepada orang yang sesungguhnya itu untuk Tuhan.
Hari ini saya menghargai kehadiran Anda. Mungkin setiap Anda juga punya urusan. Anda punya orang-orang yang spesial dalam hidup yang mungkin berkata kepada Anda, bisa nggak temani saya hari ini? Bisa nggak tolongin saya hari ini? Atau tempat kerjamu yang memintamu untuk masuk hari ini. Kalau kamu nggak ada, nanti pekerjaan kita buyar. Tetapi hari ini adalah Anda adalah orang-orang yang tahu bahwa bagian yang untuk Tuhan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Amin. Kita percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan hari ini. Ini adalah haknya Tuhan. Sebab dia berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan artinya khususkan. Untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Amin. Kisah itu berlanjut. Yang bijaksana menjawab, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Sang bijaksana juga nggak tahu apakah masih ada yang jual dan masih bisa beli atau masih ada waktu yang cukup. Tetapi ayat selanjutnya semakin intens, kekhawatiran semakin menyeramkan kisahnya. Ayat 11, dan sesudah itu, sesudah mereka mencari dan membeli. Namun sementara mereka pergi, ayat yang ke-10, untuk membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang siap, yang 5 itu, masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, yaitu pernikahan anak domba, Yesua dan gereja Tuhan. Dan ditutuplah pintu itu. Maaf, kalau pintu di depan, anytime Anda datang, Anda bisa masuk. Hampir selesai pun ibadah masih bisa. Tapi pintu ini, pintu ini. Masalahnya bukan kasir yang jaga. Bukan petugas penjaga pintu. Yang jaga siapa saudara? Tuhan sendiri. Sebab kemudian sesudah itu ayat 11, datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah bagi kami. Namun seraya menanggapi, berarti Tuhan itu ada di dekat pintu. Saudara. Kalau dia jauh tentu dia mungkin gak dengar. Kenapa? Ada di dekat pintu. Namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Kenapa lagu tadi saya nyanyi, saudara? Ada bagian yang membuat saya gemetar. Bila tiba saatnya, ingatlah. Ada orang berkata, saya tidak mau ngecat rambut karena rambutnya uban. Takutnya nanti waktu ketemu Tuhan, Tuhan sudah tidak kenal. Saya pikir benar juga. Jangan rubah-rubah. Amin saudara. Jangan rubah-rubah. Nanti ketemu dicocokin sama foto waktu Anda belum rubah-rubah sama. Kalau ini bisa ganti. Kalau ada sinyal yang tabrakan. Takutnya tidak dikenal. Sekarang kan ada alat face detection. Gak boleh pakai kacamata kalau Anda lagi mau mendaftar sesuatu, lalu mau direkam wajah Anda, karena Anda tahu wajah kita semua sudah direkam. Mau atau tidak mau, wajah kita sudah direkam, khususnya yang sudah punya KTP. Jadi tidak bisa lari kemana-mana.
Ada kamera yang begitu canggih, saudara. Anda tidak perlu berdiri di depan kamera itu untuk Anda terdeteksi. Sebuah gereja memasangnya, saudara, untuk mengabsen jemaat. Jadi jemaat boleh datang dalam formasi apapun, mau satu-satu, mau dua, mau gerombolan. Kamera itu bisa langsung mendetek wajah-wajah setiap jemaat dan langsung masuk ke sistem absensi dan jemaat itu diabsen. Ini luar biasa. Jadi nggak perlu langsung berada di depan kamera. Saudara, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan tidak mengenali kita lagi. Ayat yang ke-10, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari. Kayaknya sudah oke ya. Kayaknya sudah nggak tabrakan. Kamu tidak mengetahui masih hari, bahkan waktu ketika Anak Manusia datang. Saudara, saya tidak bicara dulu tentang perikop ini. Saya ingin kita melihat keseluruhan daripada apa yang disampaikan di Injil Matius pasal yang ke-25. Jika Anda membuka Alkitab Anda, khususnya Alkitab yang buku, Anda dapat melihat lebih jelas bahwa di dalam Matius pasal 25 ada 3 perikop dari ayat 1 sampai ayat 46, 3 perumpamaan yang ada di 3 perikop. Yang pertama, perumpamaan yang barusan kita baca tentang 10 darah atau 10 anak gadis. Kenapa gadis? Kenapa enggak ada yang pejaka? Karena gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Ya, mempelai prianya adalah Yesua. Jadi baik Anda seperti saya pria, kita tetap di hadapan Tuhan adalah mempelai wanita. Jangan minta dirubah. Saya mau jadi mempelai pria. Jangan. Karena mempelai pria hanya satu, Yesua. Amin. Dan tidak ada pria dengan pria. Yang pertama, kalau Anda survei Matius 25, kita akan menemukan perumpamaan yang pertama, yaitu tentang 10 gadis yang dibagi menjadi 2 kelompok saja. Yaitu 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Bukan 5 yang cantik, 5 yang kurang cantik. Enggak, saudara. Jadi enggak masalah Anda cantik atau tidak cantik di hadapan Tuhan. Amin. Masalahnya adalah apakah Anda bijak atau Anda bodoh. Yang kedua, kita akan menemukan perumpamaan di perikop yang kedua tentang 3 hamba. Kalau tadi 2 kelompok, sekarang 3 kelompok, 3 orang hamba yang hanya juga dibagi menjadi 2 kategori, yang baik dan setia, serta kategori jahat dan malas. Jadi hamba ini tidak dibagi menurut pintar, ahli atau tidak ahli, enggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah hamba yang yang 2 itu disebut hamba yang baik, berbahagialah yang di sini, hamba yang baik dan jadi nggak enak sama yang di sana. Dari tadi bijak, baik dan setia, sana aja deh. Yang sana apa? Jahat dan malas. Hanya itu saja kategori spesifikasinya. Baik, semua ini baik dan setia. Amin. Situ kiri kanan. Kamu tuh baik dan setia. Yang sono, saudara, itu jahat, udah jahat, malas. Kamu jahat. Hanya itu saja pembagiannya. Dan kita akan menemukan di perikop yang ketiga, perumpamaan yang mencakup seluruh bangsa. Bukan hamba, bukan gadis, tetapi seluruh bangsa. Universal. Mau pria, wanita, mau hamba, mau tuan, mau kaya, mau miskin, mau
Apa saja, banyak hartanya, dikit hartanya, hanya juga dibagi dua. Yaitu domba, nih domba semua. Amin. Semua domba. Amin. Satu lagi apa? Kambing. Nah saudara, jadi kita menemukan dalam Matius 25 adanya pembagian atau keragaman yang akhirnya kita ini beragam. Manusia itu beragam. Tetapi akhirnya akan mengerucut kepada satu perbedaan destiny atau takdir. Keragaman ini akan mengerucut pada satu titik, yaitu kemana orang-orang ini atau menjadi apa. Apa takdirnya dan apa tujuan atau tempatnya yang terakhir. Saya bisa simpulkan atau berikan sebuah gambaran singkat. Melihat bagaimana caramu mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Sang Mesias. Saudara, saya mau ingatkan bahwa kita harus mempersiapkan diri, amin. 5 darah yang bodoh tidak mempersiapkan diri. Mereka easy going. Ada orang-orang yang kalau mau ada sesuatu tidak ada persiapan. Yang bijak mempersiapkan diri. Yang kedua, dari caramu mengerjakan tanggung jawab. Dari perumpamaan yang kedua tentang hamba yang baik dan apa? Baik dan apa itu? Setia dengan hamba yang jahat dan malas. Apa perbedaannya? Yaitu cara mereka mengerjakan tanggung jawab. Sikapnya terhadap otoritas. Baik orang tua, baik gembala, baik pemerintah. Saya mau ingatkan bahwa kita hidup juga di bawah otoritas. Amin. Kalau lampu itu merah, berhentilah saudara. Sebab itu adalah otoritas pemerintah untuk mengatur lalu lintas. Amin. Kalau Anda mesti bayar pajak, bayarlah. Sebab itu kewajiban kita warga negara. Haleluya. Jadi dari cara kita mengerjakan sesuatu, sekali lagi mengerjakan tanggung jawab. Dalam hidup kita itu punya tanggung jawab yang banyak. Bukan hanya kepada Tuhan, juga kepada manusia. Kepada sesama. Kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada gereja. Yang ketiga, dari caramu memperlakukan saudaramu yang lemah. Karena di perumpamaan yang ketiga kita dapat menemukan bahwa Tuhan menganggap penting dan serius bahwa pengikutnya itu juga memperhatikan orang yang lemah. Yang dikatakan dalam perikop itu sebagai orang yang hina. Sebab Raja itu dalam perumpamaan mengatakan gini, apa yang kamu lakukan untuk yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Haleluya. Apa yang Anda tidak lakukan untuk orang yang lemah, Anda juga tidak lakukan untuk Tuhan. Dan ini serius saudara. Sekali lagi saya serius. Coba lihat kiri kanannya. Adakah di tempat ini orang-orang yang bisa Anda bantu? Bisa Anda tolong? Sebab itu Tuhan menganggap serius. Ya. Tapi saya lihat-lihat semua ini baik-baik semua ya. Haleluya. Kalau tiap bulan ada pembagian beras, joinlah dengan Pak Edi, saudara. Sebab itu baik, amin. Saudara, dari sikap Anda memperlakukan orang yang lemah. Kadang memang di zaman sekarang saudara kita itu serba salah. Kalau ada di jalan yang namanya orang meminta-minta. Kita kadang-kadang ragu apakah orang ini benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Atau tidak memiliki apa-apa. Apalagi yang datang dengan. Dan itu sudah sering ditangkap oleh video. Waktu dia datang, saudara, dia begini. Setelah dia dapat, ya. Itu yang menyulitkan saudara. Kadang-kadang menjengkelkan, tetapi tentu Tuhan akan berbicara kepada Anda. Siapa yang Anda dapat bantu. Amin. Nah, dari 3 perikop ini saudara, semuanya mengerucut pada satu hal, yaitu takdirmu. Kemana engkau akan pergi dan menjadi apa.
Dan saya akan mengajak Anda melihat perikop yang pertama. Ya, saya tidak bicara perikop yang lain dulu. Perikop yang pertama yaitu tentang 10 darah. Kenapa Yesua menggunakan angka 10? Jadi sekarang kita bicara tentang perikop yang pertama. Kenapa enggak 12? Kenapa Yesua enggak membuat perumpamaan ada 12? Kan muridnya ada berapa? 12. Kenapa enggak pakai angka 12? Kan lebih match. Atau 2 lah gitu. Atau 3. Kenapa Yesua memilih angka 10? Saudara tahu enggak? Semua yang di dalam Alkitab itu tidak kebetulan. Amin. Semua yang ditulis di dalam Alkitab bukanlah asal tulis. Bukanlah kebetulan Yesua itu membuat perumpamaan 10. Saudara tahu bahwa angka 10 atau dalam bahasa Ibrani dipakai istilah eser. Itu memiliki arti sebagai angka sempurna. Makanya di beberapa sekolah guru-guru tidak mau kasih angka atau nilai 10. Betul? Paling mentok ada seorang anak saudara di Efrata. Bagus sekali, Rab. Giliran agama, saudara. Dia cuma 9. Lalu saya tanya ke omanya, kenapa di agama dia justru cuma 9? Kenapa enggak 10? Ternyata enggak boleh. Khusus untuk mata pelajaran agama. Enggak boleh 10. Jadi 9 itu sudah bagus sekali, sudah sempurna. Tapi karena tidak boleh angka 10, maka hanya mentok di 9. Jadi 10 adalah angka sempurna. Kemah suci, Anda tahu dibuat dengan atap 10 lapis. Itu bukan asal mau. Itu adalah simbol atau gambaran bahwa yang menaungi gereja Tuhan adalah yang sang sempurna. Amin. Murid-murid harus menunggu berapa hari, saudara? 10 hari sampai datangnya kuasa atau pribadi Roh Kudus. Jadi 10 adalah gambaran atau simbol kesempurnaan. Simbol hukum, simbol pemerintah dan perintah. Karena 10 juga ada di 10 perintah Tuhan. Kenapa Tuhan gak bikin 12? Banyakin 10 kurang. Atau 24 lagi, 2 lusin. Kenapa Tuhan bikin 10? Karena 10 adalah angka sempurna. Jadi saudara, dari angka ini maka saya dapat menangkap tersirat bahwa 10 darah itu adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Memenuhi kualifikasi yang tidak kaleng-kaleng. Mereka ini adalah orang yang sungguh-sungguh dan bisa dikatakan sempurna. Awalnya, saya tambahkan awalnya. Karena kita nggak tahu rentang berapa waktu sejak mereka kumpul untuk menunggu menyambut kedatangan sang mempelai. Karena tadi dikatakan bahwa ada penundaan. Jadi ketika disebut 10, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi Tuhan. Bukan jemaat, bukan menggambarkan jemaat yang kaleng-kaleng. Tetapi jemaat yang sungguh-sungguh berjemaat. Baru dari angka 10. Seolah Alkitab ingin menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh dan taat pada hukum. Karena 10 bicara tentang hukum. Coba kita renungkan sejenak sebelum kita maju, saudara. Apakah sampai hari ini kita termasuk golongan Kristen yang seperti ini? Apakah kita sudah masuk dalam golongan 10 anak darah? Gak usah pikirkan yang 5 dulu, saudara. Masuk gak kita di yang 10? Amin. Saudara mengerti maksud saya? Jangan-jangan kita masih yang di luar 10. Lawang yang di 10 aja lalu kemudian diperkecil menjadi 5. Saudara tahu dalam seleksi-seleksi itu yang terjadi adalah pengurangan bukan penambahan. Ya.
ponakan saya tanggal 4 besok akan berangkat ke Jepang untuk bekerja. Dan itu tidak asal mau. Gue mau kerja di Jepang bisa nggak? Bisa, bayar segini. Enggak. Itu ada tahapannya. Kalau saya tidak salah dia menghabiskan waktu 1 tahun lebih untuk mengikuti course dan seleksi demi seleksi. Dari sekian ribu orang, hanya 8 yang berangkat. Tidak mudah, walaupun keluar uang. Saudara, semua itu ditakar, diukur, dan disaring. Jadi sampai di sini dulu, apakah kita masuk yang 10 ini dulu atau enggak, saudara? Jangan-jangan yang 10 juga enggak masuk, saudara. Amin. Lalu yang kedua adalah status gadis. Atau dalam teks Greka dipakai kata parthenos. Tuhan memberikan predikat gadis, bukan wanita biasa. Saudara tahu beda gadis dan wanita? Tahu saudara ya? Gadis berarti belum menikah. Wanita sudah, kalau bahasa Indonesianya, yang satu nona, yang satu noni. Berdoai. Yang satu nona, yang satu nyonya. Betul nggak? Kalau Lydia saya panggil nyonya kan nggak cocok. Cocoknya nona atau noni. Kalau Ibu Feni saya panggil nona. Berbahagialah suaminya. Saudara, tentu Tuhan sekali lagi nggak sembarangan. Kenapa dia memakai predikat gadis? Ya karena mau menikah. Bukan hanya itu, saudara. Parthenos atau diterjemahkan gadis memiliki satu makna yang tidak main-main. Gadis bukan berarti just a virgin. Tetapi Parthenos memiliki pengertian bukan hanya gadis atau virgin, tetapi maiden. Maiden atau maiden? Maiden kali ya. Maiden artinya yang pertama. Berarti ini adalah pernikahan yang pertama. Saya ingatkan bahwa penting pernikahan pertama. Jangan menikah lagi kalau pasanganmu belum gugur dalam rumah tangga bukanlah peperangan. Rumah tangga adalah pergumulan. Amin. Walaupun mungkin di dalam rumah tangga ada sedikit dentuman-dentuman meriam dan ledakan kecil. Tapi itu bukan peperangan. Amin. Rumah tangga adalah pergumulan. Penting saudara. Paulus pernah berkata gini. Klasifikasi janda adalah seorang yang umurnya 60 tahun atas. Jadi kalau belum 60, nggak boleh terima. Nggak boleh terima beras. Yang kedua, baru nikah satu. Kalau dia udah nikah. Kita kembali ke laptop. Jadi status gadis itu nggak main-main, saudara. Maiden artinya yang pertama. Sebab itu mereka tahu siapa mempelai mereka. Dan mereka mempersiapkan diri untuk menyambut. Jadi ini menggambarkan orang-orang yang memiliki status
sebagai orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Tetapi saudara, jadi secara status oke. Semuanya 10-10-nya oke. Secara status oke. Tetapi ternyata saudara, kekristenan bukan tentang status saja. Banyak orang mengira bahwa yang penting saya sudah Kristen. Agama saya Kristen. Kita tahu arti kata agama itu terlalu sederhana. Yaitu tidak kacau. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Agama berarti tidak kacau. Agama dibentuk oleh manusia, bukan Tuhan. Dibentuk oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia supaya tidak kacau. Itu saja saudara. Tetapi kekristenan bukanlah tentang status saja. Kekristenan adalah sebuah hubunganmu dengan Tuhan. Relasimu dengan Tuhan. Apakah engkau mengenal dengan benar dan yang lebih lagi, apakah engkau dikenal oleh Tuhan atau tidak? Saudara, yang kedua, di dalam kehidupan kita, ternyata padamnya api ini, padamnya pelita ini bisa terjadi anytime. Tiba-tiba. Seperti lagu. Meletus balon. Hatiku sangat. Dia nggak tahu, tiba-tiba malah. Sudah tahu nggak? Padam itu bisa tiba-tiba. Walaupun ini bukan dari PLN. Tetapi dari diri kita sendiri. Waktu apa saudara? Waktu Anda kehabisan bahan bakar. Hari Jumat kemarin saya bicara tentang bagaimana para bijak ini mengerti bahwa pelita itu tidak otomatis nyala terus, saudara. Kita tidak pernah bisa membeli pelita semahal apapun, lalu sekali nyala dia akan nyala terus. Anda harus mengisinya terus dengan bahan bakar, yaitu minyak. Mereka yang menggunakan motor pun demikian. Ya toh? Bahwa Anda secara rutin Anda harus ke pom bensin dan isi bensin. Anda tidak bisa beli motor yang mahal sekalipun. Lalu sekali isi bensin full tank. Untuk selamanya motor itu akan nyala, tidak, saudara. Anda harus isi. Tetapi masalahnya lama sekali. Tadi Alkitab mengatakan bahwa lama sekali. Ada penundaan, firman Tuhan berkata. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, ayat yang kelima. Mereka semua mengantuk bahkan mulai tertidur. Jadi masalahnya adalah ketika ada penundaan yang kita nggak tahu sampai kapan. Dari sejak saya SMA, bicara kedatangan Tuhan itu sudah intens disampaikan di mimbar. Bahkan para hamba-hamba Tuhan tua, sebuah peta yang namanya peta zaman. Di dalam peta zaman itu terbagi dalam 3 dispensasi. Dispensasi Bapa, dispensasi Putra, dan dispensasi Roh Kudus. 2000, 2000, 2000. Dispensasi Roh Kudus dimulai dari sejak pencurahan Roh Kudus. Maju 2000 tahun. Lalu beberapa orang mengira, saudara, bahwa 2000 tahun itu yaitu tahun 2000. Maka menjelang tahun 2000 semua orang Kristen gemetar. Karena tahun 2000 Tuhan akan datang. Masalahnya mereka nggak tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan tahun 0. 2000-nya dihitung bukan dari tahun 0. Yesua lahir di tahun 5 sebelum Masehi. Dia mati usia 33,5 tahun. Berarti min 5 tambah 33,5 berarti berapa? Kurang lebih 28.
Jadi Roh Kudus dicurahkan sekitar tahun 28 Masehi. Saudara mulai berpikir, halo, sekali lagi, orang dulu tidak ingat mungkin bahwa Yesua lahir bukan tahun 0. Roh Kudus juga dicurahkan bukan tahun 0. Yesua lahir sekitar tahun 5 atau 6 sebelum Masehi. Ya. Lalu dia mati di usia berapa? 33,5. Baru kemudian dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Lalu 10 hari kemudian dia Roh Kudus dicurahkan. Barulah masa dispensasi Roh Kudus 2000 tahun. Berarti dihitungnya dari tahun berapa? Sekitar tahun 2028, 29 atau 30. Amin. Kalau ditambah 2000, kita approaching, kita mendekati. Halo, gereja Tuhan. Sekarang tahun berapa? 2025. Kalau 2000 ditambahin berapa tadi? Taruh katalah saudara 30. Berarti tahun 2000. Kalau hari ini Tuhan belum datang, itu on schedule enggak? On schedule dong. Karena sekitar tahun 2000 kalau kita ikuti peta sama. Tetapi kata Alkitab, ini yang senang Tuhan belum mau datang senang nih. Oh, ditunda. Mari jod orang senang-senang dulu. Kata Bagem delay. Tunggu dulu saudara. Kedatangan Tuhan itu 2 versi. Versi universal, versi pribadi. Loh, kalau besok tiba-tiba Tuhan datang kepada Anda. Marsolina, pulang. Tuhan datang gak itu? Kata Bagem ditunda. Untuk kamu gak ada penundaan. Loh, siapa yang tahu saudara? Ini yang muda-muda. Jangan-jangan lebih dulu dari yang tua. Tetapi ada waktu yang lama sejak Anda menjadi Kristen, sejak Anda memenuhi kualifikasi 10 anak darah. Yang gak main-main saudara, tadi saya sudah gambarkan. Dari angka 10-nya saja ini berarti perfect. Kita percaya kita dilahirkan baru. Amin. Lalu belum dari predikat gadis. Tetapi ada waktu yang lama masalahnya. Yang tidak mereka sadari bahwa satu saat semuanya terlambat. Satu saat semuanya terlambat. Sebab kita nggak tahu. Saya ingin sampaikan bahwa banyak orang yang percaya selalu merasa baik. Banyak orang yang merasa baik-baik saja. Banyak orang yang merasa aku masih seperti yang menunggumu sampai. Ada orang yang merasa aku masih on fire seperti 10 tahun lalu. Waktu Bagem menumpangkan tangan atas saya dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Ada banyak orang yang merasa masih seperti 5 tahun lalu. Waktu dia melayani dengan penuh urapan. Ada orang yang merasa saya masih memenuhi kriteria 5 darah yang bijak. Tapi saudara, kita tidak tahu. Kalau Tuhan katakan 5 dari 10, berarti ini berapa persen? Gocap persen. Saudara sekali lagi gak main-main saudara. Apa yang ditulis di dalam Alkitab bukan sembarangan Tuhan. Tuhan menulis, amin.
Waktu Tuhan berikan perumpamaan 10, lalu dia bagi 2 belah pinang, 5 dan 5. Kenapa enggak 3 dan 5, 3 dan 7? Kenapa enggak 9 dan 1 aja? Kenapa Tuhan enggak bikin perumpamaan yang bodoh itu 1 aja deh? Masa kebangetan 5 bodoh? Apa yang Tuhan ingin sampaikan pesannya, Saudara? Ini tidak main-main, ini serius. Bahwa dari sekian jemaat, tapi saya berdoa supaya semua kita adalah golongan yang bijak. Tetapi ini adalah gambaran yang penting. Anda pernah mendengar perumpamaan 4 jenis tanah. Hanya 1 yang subur. Ini pun bukan sembarangan, Saudara. 1 dari 4. Kalau sekarang lebih banyak lagi, bukan 1 dari 4. 5 dari 10. Berarti 50% orang yang percaya atau secara umum menyebut dirinya Kristen, ternyata kemudian tidak dikenal oleh Tuhan. Bila dibasa. Ingatlah bahwa aku bersama. Saudara, hari ini pikirkanlah baik-baik. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Sebab sebuah hubungan tidak bisa tanpa komunikasi. Saudara, saya termasuk orang yang jarang ketemu dengan famili. Maksudnya saudara-saudara dari ibu atau ayah. Jadi kalau saya ketemu mereka, tentu secara hubungan darah saya lebih dekat ketimbang saya dengan Ibu Marsolina atau Anda semua. Tapi Anda tahu kalau saya ketemu mereka, saya canggung. Saya lebih akrab ketemu. Tapi saudara ya, saya tuh kalau ketemu ya memang jarang. Canggung. Atau mau ngomong apa. Kayaknya semuanya kok jadi membingungkan. Padahal kalau dilihat garis keturunan dekat sekali. Lebih dekatlah dari Anda. Ya karena kita tidak ada hubungan darah. Tetapi darah Yesus. Amin. Saudara tahu bahwa hubungan itu harus dijaga dengan waktu perjumpaan. Tidak ada hubungan yang bisa bertahan tanpa pertemuan. Itu sebabnya bagi apa itu istilahnya? Long distance relationship. LDR. Banyak yang kandas di tengah jalan. Itu enggak, saudara? Entah ada yang selingkuh, entah ada yang apa. Biasanya long distance relationship itu banyak gagalnya. Kalaupun gak gagal, saudara, misalnya jadi menikah. Tahu-tahu, saudara, dia lebih akrab dengan yang satu ketimbang dengan pasangan. Saudara pikirkan bahwa yang Yesus ingin sampaikan bukanlah hal yang sederhana karena semua ini mengerucut pada perpisahan. Dia berkata, aku tidak kenal kamu. Bahkan di bagian lain dia berkata, hai kamu pembuat kejahatan. Mari kita lihat Ibrani pasal 10, saudara. Supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap baik dan Anda tidak menjadi canggung dan kaku dengan Tuhan. Itu terlihat waktu Anda berdoa. Banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Banyak-banyaklah membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda mulai lama nggak doa, sudah saya mau tanya. Mulai macet-macet nggak doanya? Bapak Yahweh, apa ya? Itu karena jarang seperti yang saya bilang. Saya tuh kalau ketemu
Makanya saya kurang suka namanya reuni. Kalau diajak reuni saya bilang, kayaknya nggak bisa. Lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu nggak tahu mau ngomong apa. So. Jadi canggung, kaku dan sebagainya. So kalau Anda jarang ketemu, Ibrani 10 ayat 25, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri. Sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya semakin saling menasehati. Sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Jadi apa yang harus ditambah saudara? Supaya hubunganmu dengan Tuhan itu semakin baik. Apa saudara? Pertemuan ibadah. Haleluya. Saya tidak menyindir, tetapi kalau ada yang tersindir, puji Tuhan. Mimbar memang tempat untuk menegur jemaat. Kalau mimbar tidak lagi menegur dan membuat jemaat tertegur, maka mimbar itu lebih mirip dengan panggung boneka atau badut-badut dan sirkus-sirkus. Kesempatan saya bicara kepada semua yang jarang ketemu Tuhan. Haleluya. Saya tidak tadi malam katakan kepada Yours, menjadi pengikut Yesua itu enggak enak. Kalau sampai Anda merasa enak jadi pengikut Yesus, berarti Anda belum jadi Anda baru sekedar Kristen. Karena menjadi pengikut Yesus berarti Anda itu dikuliti. Anda itu ditelanjangi. Anda itu dirombak. Anda itu dihancurkan hidupmu yang lama. Lalu Anda dibangun lagi dengan hidup yang baru. Haleluya. Saudara, kekristenan bukan sekedar status sekali lagi. Mereka ini memiliki status, tetapi masalahnya yang 5 padam, yang 5 menyala. Satu saat seorang diberi penglihatan oleh Tuhan. Saya lupa namanya dan lokasinya, tapi di luar negeri. Dia diperlihatkan oleh Tuhan beberapa gereja. Pertama, dia diperlihatkan oleh Tuhan sebuah gereja yang sangat besar. Jemaatnya ribuan. Lalu Tuhan bilang kepada orang ini, kamu lihat. Ada berapa yang di atas kepalanya ada api. Lalu orang ini berkata, saya hitung hanya kira-kira sekian Tuhan dari ribuan. Oke, Tuhan bawa lagi ke gereja yang satu. Yang jemaatnya juga banyak. Tuhan bilang, kamu lihat berapa kira-kira yang menyala. Hanya sekian Tuhan. Oke, Tuhan bawa lagi ke satu gereja yang kecil. Jemaatnya kurang lebih hanya 100-an. Mungkin sebesar. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat berapa yang menyala. Semua. Beginilah harus. Saudara jangan menjadi jemaat yang besar. Tapi hanya sebagian yang menyala. Haleluya. Biar semua kita menyala. Sebab menjadi Kristen bukan sekedar status. Tetapi engkau harus menyala. Orang Jawa punya pepatah atau slogan. Urip kudu urup. Tahu saudara? Urip itu hidup. Berarti dia nggak mati, bukan jenazah, bukan mayat. Urip kudu urup. Urup itu ini. Saudara. Lampu ini bisa mati, bisa menyala. Bisa padam. Ya lebih tepatnya bukan mati, padam. Bisa padam, bisa menyala. Untuk menyala, istilah Jawanya bukan urip, tapi urup. Kalau ditanya, ini kok mati? Oh ya, lagi dipadamkan. Berarti lampunya urip. Nggak perlu diganti, nggak perlu dilempar ganti baru, nggak perlu. Tapi dia sedang nggak urup karena saklarnya di urip kudu urup. Engkau harus urup. Amin. Engkau harus menyala. Engkau harus menjadi terang.
Ayat yang klasik dalam Matius 5, mari kita lihat saudara. Matius pasal yang kelima ayat 13. Yesus menyampaikan ayat ini dalam Injil Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam bumi. Ini terjemahan yang benar saudara ya. Kalau di LAI garam dunia. Tetapi yang benar ini garam bumi. Salt of the earth. Kamu adalah garam bumi. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh. Saudara sudah tahu makna garam menjadi? Siapa yang sudah tahu? Kalau belum tahu saya sampaikan. Pernahkah garam bisa jadi tawar? Kalau garam kita enggak. Garam di Israel zaman dulu bisa jadi tawar. Karena garamnya itu diambil dari batu-batu yang ada di laut mati. Jadi semua batu di dalam laut mati itu bersalutkan garam. Tahu bersalut saudara? Diliputi oleh garam dari laut mati. Maka tidak ada tambang garam di sana seperti di Indonesia. Mereka mengambil batu dari laut mati, lalu kalau mereka mau mengasinkan makanan, mereka celupkan, misalnya sup. Batu itu dicelupkan di makanan. Lalu garamnya akan larut di dalam makanan, secuknya. Lalu diangkat lagi, digantung lagi, dijemur. Nanti butuh dicelup lagi. Lama-lama garamnya habis nggak? Itulah yang disebut garam menjadi tawar. Apa yang dilakukan? Nggak mungkin disimpan lagi, dibuang kemudian orang injak. You are the salt of the earth. Kamu adalah garam bumi. Tuhan mau menyadarkan bahwa kamu itu garam, menjadi garam karena kamu berselimutkan garam. Jadi kalau kamu dipakai terus, kamu akan habis garammu. Ada cara untuk memakai lagi batu itu kalau mau. Dia cemplungin lagi di laut mati. Biarkan dia bersalut garam lagi, lalu ambil lagi. Tapi kan itu terlalu bodoh cara itu. Kenapa nggak ambil aja yang ada di laut? Maksudnya Yesua, kita harus sadar bahwa kita itu harus selalu digarami. Lalu ayat 14, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita atau kaki dian, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Jadi kaki dian itu bukan hanya ada di dalam bait suci, saudara. Kalau di bait suci itu kaki dian yang cabang 7. Tapi di setiap rumah orang Israel itu juga ada kaki dian. Karena tidak ada lampu listrik. Mereka pun, ayat yang ke-16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara tahu kenapa Tuhan ingin Anda menyala? Sebab Alkitab hanya bisa menjadi terang di dalam gereja. Betul nggak saudara? Kalau Anda bawa Alkitab lalu Anda khotbah di jalan, mungkin Anda akan menghadapi masalah. Walaupun ada beberapa orang yang punya karunia dan keberanian khusus untuk bawa Alkitab dan khotbah entah di jalan, entah di bus, entah di kerumunan orang. Tetapi tidak setiap kita punya karunia dan panggilan itu. Amin. Alkitab mungkin hanya di dalam ruangan ini. Tetapi Anda dan saya adalah terang yang di luar. Yesus berkata, kamu adalah terang di dunia. Apa duniamu? Bagi anak-anak sekolah, duniamu adalah sekolahmu. Bagi para pekerja, duniamu adalah lapangan pekerjaanmu. Haleluya. Bagi ibu-ibu, mungkin duniamu adalah pasar. Waktu Anda ke pasar dan ketemu orang, Anda bisa menjadi terang. Amin. Ada satu gereja di Sunter, saudara. Sekarang gembalanya sudah meninggal. Saya ingat waktu itu, gereja itu dirintis oleh gembalanya, seorang ibu. Dia bukan rumah tangga saja, dia adalah seorang
pekerja profesional. Terakhir sebelum dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, dia ada di satu instansi pemerintah yang cukup besar dan dia punya posisi yang sangat baik di bagian pajak. Lalu bagaimana jemaatnya itu bertambah? Ternyata caranya sederhana. Setiap kali dia ke pasar, dia bersaksi di pasar. Lalu satu persatu orang yang ketemu dia di pasar itu datang ke gereja. Coba bayangkan kalau kita mau menjadi terang. Kalau Anda masing-masing mau jadi terang di pasar, saudara nyalakan pelitamu dan bawa mereka pulang. Banyak orang di luar yang butuh pelita. Anda punya pelita, tapi sayangnya banyak pelita kita yang padam. Sekali lagi saya katakan, nyalakan pelitamu, saudara. Dan bawa mereka pulang. Pulang kemana, saudara? Pulang ke rumah Bapak. Maksudnya tunjukkan mereka jalan untuk pulang. Mungkin Anda adalah orang-orang yang banyak berjumpa. Saya lihat di sini ada para praktisi transportasi. Anda banyak berjumpa dengan orang. Kalau tahu itu adalah kesempatan untuk Anda menjadi terang. Amin. Amsal pasal 20 menegaskan hari ini ayatnya ke-27. Kenapa saya katakan Anda adalah terang atau Yesua berkata kamu adalah terang dunia? Apakah pelita yang dimaksud dalam perumpamaan 5 darah dan 5 darah bodoh dan 5 darah bijak? Amsal 20 ayat 27, firman Tuhan berkata, roh manusia adalah pelita Yahweh yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sekali lagi, apa itu pelitanya, saudara? Rohmu. Jadi kalau Anda mau menjadi terang, tentu Anda harus memiliki roh yang menyala-nyala. Haleluya. Banyak anak Tuhan yang rohnya sudah redup. Bahkan jangan-jangan sudah mati. Sudah mati bahkan sebelum Yesua datang. Kalau kita lihat cerita tadi, ada waktu yang lama di mana mereka menunggu dan tidak diberitahu kapan matinya pelita itu. Mungkin ketika mereka menunggu terlalu lama, pelitanya lama-lama redup dan mati. Kalau Anda tidak tahu bahwa redup itu, mati itu tidak langsung biasanya meredup. Lalu TV ini waktu baru diberi layarnya gonjreng. Tapi nanti berjalannya dipakai lama-lama redup LED. Tiba-tiba mati. Saudara, jika rohmu engkau tidak tahu, semakin redup. Banyak anak Tuhan yang bukannya bawa jiwa pulang ke gereja. Bawalah jiwa-jiwa pulang ke tempat ini, saudara. Amin. Jangan malah Anda dibawa keluar. Ketika Anda redup, Anda akan ikuti lampu yang lain. Benar, saudara? Ketika Anda redup, kalau Anda di tengah jalan yang gelap gulita, lalu lampu sentermu mati, lalu ada orang di situ yang senternya nyala, Anda ikut dia nggak? Tentu Anda ikut. Pak, ikut Pak. Gak tahu dia bawa kemana, saudara. Dulu saya diceritakan oleh tetangga belakang, namanya Pak Pono. Dulu Pak, ini hutan. Makanya disebut hutan, memang hutan. Hutan beneran. Masih ada Pak yang namanya ular, babi ngepet, dan selanjutnya. Dan kawan-kawan. Satu saat Pak, saya itu melihat seorang gadis. Lalu saya kenalan. Saya diajak ke rumahnya, ngobrol Pak. Lalu karena sudah larut malam, sama yang punya rumah disuruh tidur di teras. Waktu saya bangun pagi Pak, ternyata saya tidur di mana? Di kuburan.
Saudara Anda tidak tahu siapa yang membawa pelita yang kau ikuti. Kalau pelitamu padam, engkau akan mengikuti pelita yang lain. Dan Anda tidak tahu kemana pelita. Haleluya. Sebab itu tetaplah nyalakan pelita. Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Bagaimana supaya kita tetap menyala? Saya berikan satu ayat supaya rohmu tetap menyala, saudara. Karena tanpa ini kami sendiri hamba-hamba Tuhan, bisa padam roh kami. Tetapi ada satu ayat yang Paulus sampaikan. Roma 12. Kalau Anda lihat Roma 12, saudara, mulai awal dari pasal 12, Paulus bicara tentang pelayanan dalam keragaman. Khususnya mulai ayat yang kelima, Paulus bicara tentang saling melayani. Ya kan? Demikianlah kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Hamasia. Dan setiap orang adalah anggota terhadap yang lain. Tema kita tahun ini apa, saudara? Setiap satu. Yaitu satu orang. Ingat baik-baik, ayat ini berkata, ayat yang kelima Roma 12. Setiap orang adalah anggota. Anggota berarti Anda harus hargai orang yang lain. Amin. Anggota artinya melayani. Dan selanjutnya Paulus bicara pelayanan. Ayat yang ke-6 misalnya. Tetapi dengan mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Entah nubuat sesuai dengan takaran iman. Ayat 7. Entah pelayanan dalam diakonia. Entah yang mengajar dalam pengajaran, mungkin guru-guru sekolah minggu. Entah yang menghibur dalam penghiburan. Yang membagi-bagi dalam ketulusan. Yang memimpin dalam kerajinan. Jadi pemimpin harus rajin ya. Amin. Yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Kalau memberi harus gembira, amin. Kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat, dengan berpaut pada apa yang baik. Ayat yang 10, di dalam kasih persaudaraan, yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain. Dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Ayat 11, dengan kerajinan yang tidak kendur. Saya minta Pak Syarif boleh maju ke depan. Saya kasih ilustrasi. Boleh mainkan gitar itu aja. Mainkan satu lagi. Hidup ini bukanlah rumahku. Hidup ini adalah kesempatan. Kok enggak keluar? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, kamu bisa main gitar gak sih? Kenapa halus? Oh diputar-putar. Emang kalau diputar kenapa? Kendor. Kalau kendor? Jadinya? Oh, thank you. Saudara, Syarif pemain gitar terbaik. Gitarnya pun terbaik. Mahal loh gitar ini, saudara. Nokiau.
Tapi ketika senarnya kendur, maka tidak satu pun lagu yang dapat dimainkan oleh bangsa. Sudah mengerti? Kalau rohmu kendur, kalau engkau kendur, kata Paulus, jika kerajinanmu kendur, maka engkau tidak bisa pada bagian yang kedua, yaitu menyala-nyala dalam roh. Ayat 11, dengan kerajinan yang tidak kendur, dengan menyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan kendur. Tetaplah rajin. Haleluya. Semua saya ingatkan. Tetaplah rajin. Ketika Anda mulai kendur itu nggak langsung. Tadi kan saya butuh berapa kali memutar senar itu sampai benar-benar false. Betul sudah? Kalau hanya saya putar sedikit, nggak berasa. Harusnya sudah false, tapi kuping kita belum bisa menangkap kefalsan itu. Saya harus kendurkan lagi, saya harus kendurkan lagi, saya harus kendurkan lagi. Saudara, ketika Anda mulai kendur, Anda harus menyadari saya mulai kendur. Ayo kencangkan lagi. Karena jika tidak akan semakin kendur, semakin kendur, semakin kendur. Dan Anda tidak menyadari rohmu semakin redup. Seiring dengan kekenduranmu. Kalau tidak percaya, coba. Saudara. 2 minggu besok jangan ke gereja. Saya tantang Anda, kalau Anda nggak percaya. 2 minggu besok, 2 minggu depan nggak usah ke gereja. Kalau rohmu nggak jadi kendur. Jangan nggak ke gereja sini, ke gereja lain, saudara. Kalau Anda nggak percaya, saudara bisa tes. 2 minggu jangan ke gereja. Mau ibadah tengah minggu, mau ibadah minggu. Anda akan merasakan mulai padam. Dan bagaimana Anda menghamba kepada Sang Tuhan kita. Kalau Anda kendur dan rohmu tidak lagi menyala. Sebab itu mari kencangkan bukan ikat pinggangmu, tetapi kerajinan. Saya percaya setiap pribadi menyadari kondisinya masing-masing. Amin. Dan mulai Anda mengencangkan senar hidupmu supaya engkau dapat berdenting dengan merdu di hadapanku. Haleluya. Jangan menjadi fals. Saudara dengar fals enak? Kalau ada orang yang fals sama Anda bilang sama orang itu, Mbak, tolong dikencangkan senar hatinya. Mungkin sudah mulai kan? Mau saya stem? Stemnya pakai apa? Pakai Alkitab. Karena hatimu hanya bisa di stem dengan Alkitab. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau Tovan datang, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau Tovan datang menerpa, walau Tovan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan
cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Jadikan ini doamu supaya engkau tetap cinta Tuhan dan setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak. Mari kita hitung satu persatu berkatnya yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Yang merasakan berkat Tuhan dan kebaikan dikatakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, mari berikan seluruh hidupmu, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia, jemaat saja kata walau banyak. Kau telah memberi sangat, bahkan terlalu banyak. Tak mungkin kami balas, walaupun kami memiliki apapun. Hanya dapat ku persembahkan kepada Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap. Sekali lagi jemaat katakan terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, supaya kami percayakan banyak kepada kami. Takkan mungkin aku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan
tantangan yang Anda hadapi. Ada banyak kekecewaan juga mungkin. Ada yang sakit hati. Ada yang mengalami kekecewaan. Tapi saya mau katakan, apapun yang banyak kau alami, masih terlalu banyak yang Tuhan telah beri kepadamu. Tidak usah hitung berkatnya. Dari pengorbanannya yang sangat mulia, Dia menyelamatkan engkau. Bukankah itu berkat yang terbesar? Apa yang dapat kau balas kepada cintanya? Semua yang kau miliki tidak dapat membalasnya sedikit pun, saudara. Tuhan hanya ingin kau mempersembahkan hidupmu, menghambakan dirimu kepada Tuhan. Layani Tuhan, layani sesama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan kendor, jangan mundur. Tetaplah lakukan bagianmu. Kerjakan apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk dikerjakan. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya semuanya selesai dalam hidup. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan terlalu banyak. Haleluya. Kita minta dengan kasih Tuhan Bapa Isa akan berdoa. Haleluya. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa hatimu kepada Tuhan. Haleluya.